Oke, di sini nggak usah basa-basi, kita lanjut part 2 di materi trigonometri gitu. Kita harus mulai. Nah, tuh sip. Di sini ada subbab yaitu rumus-rumus segitiga trigonometri. Kita udah nggak pakai segitiga siku-siku ya. Ini kita pakai segitiga sembarang, ibaratnya sembarang gitu ya. Tapi gue di sini gambarnya adalah segitiga sama sisi, ya kan, bukan sama kaki tapi sama sisi, sama semua nih ya, panjangnya BC gitu. Di sini ada rumus spesial. Ini udah gue notice di video sebelumnya. Tan adalah sin per cos gitu. Terus di sini ada sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Ini adalah rumus Pitagoras ya, turunan dari rumus Pitagoras. Tahu nggak rumus Pitagoras? Yang ya begitulah ya, yang B kuadrat sama dengan C. Ini kalau siku-siku ya, ini catatan untuk segitiga siku-siku ya, siku-siku gitu. Jadi ini ada triknya, ada pembuktiannya, nanti kita buktiin sendiri. Terus di sini ada tan kuadrat tambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat, atau bisa dibilang sekan kuadrat alfa dikurangi tan itu sama dengan 1, bisa digitukan biar sama aja, sama dengan 1 kayak gitu. Oke. Terus di sini ada aturan kosinus, di sini ada aturan sinus ya. Ada aturan sin dan ada aturan cos gitu. Aturan cos itu identik dengan ini, lebih panjang, terus ada 2 kali panjang sisinya gitu, panjang sisi B, C, AC atau AB gitu. Ketika kita pakai BC ini, maka yang dicari adalah A. Oke, kita cari panjang sisi A gitu. Ketika AC ini AC, maka kita cari panjang B. Kita gunakan, ketika kita mencari B, kita menggunakan beta. Ketika kita mencari A, kita menggunakan alfa gitu. Pokoknya sudutnya ini, gandengannya alfa sama A gitu, beta sama B gitu. Di soal biasanya nggak tentu sih, bisa aja gamma itu di A. Kok ininya ini, nih gandengannya gitu di depannya, itu bakalan menjadi sebuah panjang sisi gitu dengan rumus kosinus gitu. Paham gak sih? Paham ya? Harus dipahami. Screenshot gitu. Screenshot kok ada orat-oratannya, udah gue hapus ya. Sorry. Nih screenshot dah. Gitu ya. Intinya ini, kalau cari A alfa, kalau cari B itu beta. Nih yang nggak dicari itu pasti dibuat perhitungan untuk mencari sisi yang nggak diketahui atau yang dicari. Untuk aturan sinus itu lebih gampang lagi. Ketika kita cari C, terlihat gampang bukan, ternyata sulit. Ketika kita cari C, bisa kita gini kan, B kali sin gamma per sin beta, itu akan ketemu C gitu ya. Kok bisa? Bukan pindah ruas ya. Kalau di perkuliahan jangan bilang pindah ruas, tapi kedua ruas itu diakali dengan sama-sama dikali dengan sin gamma, seperti itu ya. Jangan pindah ruas, marahi. Gue di SMA itu dimarahin, udah pindah ruas, lu pikir gitu, kata guru gue di SMA. Nah ini untuk mencari luas segitiga ABC itu kalau pakai trigonometri itu pasti diketahui 2 sisi deh. Di soal tuh pasti diketahui 2 sisi. Kalau nggak diketahui 2 sisi, mampus gitu. Nggak bercanda, cari ya, nanti kalau ada contoh soalnya kita kerjain sama-sama gitu. Ini pakai sin gitu kalau luas segitiga gitu ya, sama aja setengah kali alas tinggi gini kan kalau segitiga. Nah ini kan nggak diketahui, jadi pakai BC sin alfa gitu, C sin beta gitu ya. Terus ada rumus lagi. Trigonometri itu penuh dengan rumus ya, nikmati, namanya juga sekolah gitu. Kalau nggak susah nggak sekolah gitu. Yuk, rumus trigonometri.
itu ada 1 2 3 4 cuma 4 gitu. Pertama ada jumlah dan selisih dua sudut. Misal nih ya, ada sin 120. Gimana ini cara nyarinya? Tanda tanya 3 kali gitu. Nggak bisa, harus pakai kalkulator. Oh, nggak usah kalkulator bro, gitu. Alay banget ya gue ya, sorry deh. 120 bisa kita kali 90 derajat tambah 30 derajat. Ya enggak? Itu jadi 120 ya kan? 120. Jadi ini sin 90 kali cos 30 ya kan, tambah cos 90 tambah sin berapa? 30 gitu. Berapa? Ya, sin 90 berapa sayangku? Lupa. Kita buka lagi yang di atas sin 90. Oh, 1 gitu. Cos 30 berapa? Cos 30 setengah akar 3 gitu ya. Setengah akar 3 cos 90. Ini hari satu-satu dihafalinnya, makanya ya biar hafal gitu. 0 berarti ini setengah, ini hasilnya 0, ini hasilnya 1 kali setengah akar 3 setengah akar 3. Oh, ternyata sin 120 derajat itu setengah akar 3 gitu. Begitu. Mudah bukan? Enggak mudah. Senang bukan? Udah gue biasain bahwa matematika itu menyenangkan ya. Ntar ada yang protes gitu ya. Nih rumusnya dihafalin guys gitu. Ayo kita cari ciri khasnya gitu. Misalnya sin, ketika penjumlahan dan selisih sin itu akan sin cos, kosin, sin cos, kosin gitu. Tambah tetap tambah, kurang tetap kurang. Sedangkan ketika cos itu tetap jadi sama, berpasangan cos, sin, tapi tandanya berubah menjadi negatif gitu. Begitupun ini negatif jadi positif gitu ya. Screenshot sebelum gua coret-coret tadi ya. Ini gua coret-coret. Yang kalau tan plus, oh tandanya di sini. Ini tetap plus, ini negatif. Kalau yang ini negatif, ini positif gitu. Berlawanan dengan penyebut, sama dengan pembilang. So. Terus ada sudut rangkap. Sudut rangkap gitu nih. Nanti gini nih. Ya, tuh ya. Bagus nggak? Sin 120 itu berarti kan sudut istimewanya jadi sin 2 kali 60 gini ya. Berarti hasilnya jadi 2 sin 60 derajat sama cos 60 derajat. Berapa tuh? Setengah akar 3 sama setengah ya. Oke, setengah akar 3 sama setengah. Nih tetap hasilnya setengah akar 3. Sama ternyata. Ya sama, wong ini soalnya sin setengah kok. Nggak mungkin beda hasilnya. Nggak mungkin. Tetap hasilnya setengah akar 3. Sampai sini mulai paham? Sampai sini mulai menyenangkan matematika? Belum ya. Terpaksa kan kalian belajar? Mau TBK ya? Mau ujian? Gak apa-apa. Oke, selanjutnya adalah perkalian sinus dan kosinus nih. Kita cari ciri khasnya. Ketika perkalian sin cos, kosin itu akan melibatkan sin. Ya. Ciri khasnya itu. Ketika sin di depan itu menjadi positif, ketika cos di depan itu akan menjadi negatif. Pasangannya sin gitu. Ini perkalian yang di atas ini adalah
apa? Penjumlahan, yang ini sudut terangkat gitu, yang ini perkalian. Ketika kembar maksudnya kos-kos sama sin tuh ternyata pakai kos. Nah, pakai kos. Kalau kos-kos itu hasilnya positif. Kalau sin itu hasilnya negatif. Kenapa ini harus negatif? Kuliah dulu, nanti ada pembuktiannya. Ini harus negatif, dan di soal pun akan otomatis negatif, guys. Biasanya dibalik dari sini nih, biasanya dari sini nanti ke sini. Ini sin B. Ke sini biasanya balik. Tergantungnya buat soal. Selanjutnya, identitas trigonometri. Ini adalah identitas dan udah gua tulis di atas. Di mana? Di mana? Di sini. Di sini. Ya, di sini sama kan. Identitas itu namanya ya. Identitas yaitu menggunakan dasar Pythagoras ya. Gitu ya. Begitu. Oke. Ini kosek itu apa? Ingat, 1/sin, bukan 1/cos. Kotan itu apa? 1/tan gitu ya. Sek itu apa? 1/cos. Oke. Paham? Semangat hafalin. Screenshot. Nah, di sini gua sepil pergerakan trigonometri dalam sebuah grafik gitu. Kalau sinus itu seperti ini. Nah, buat apa sih grafik ini? Buat menghafalkan sudut istimewa, guys. Istimewa banget nih. Jadi kalau sudut istimewa susah hafal, ya kalilah dengan grafik gitu. Kalau grafik sinus itu S biasa. Kalau grafik kosinus itu adalah gini, lembah ya ibaratnya ya. Apa sih bahasanya tuh? Kalau tangan tuh gini, karena ada kata tak hingga gitu. Kita coba ya, kita teliti dari sinus. Gua gedein. Misalnya di sini 30 nih, di sini nih 30 ya. 30 berapa berarti 30? Setengah. Kalau sinus berarti di sini 45 berapa? 45 setengah akar 2. Ya enggak? Berarti kalau di sini 60 setengah akar 3. Berarti kalau 90 berapa? 90? Bagus, 1. Misalnya turun lagi, misalnya 90 kurangi tambah 30 berapa? 120. Nih 120 tadi udah kita hitung. 120 berapa? Setengah akar 3. 120 kurangi 15 kurangi 15 kurangi ditambah 135 ya. Berarti 135 berapa tuh? Setengah akar 2. Berarti 135 tambah 15 lagi berapa? Ayo ngitung kan gua. 150 berarti di sini setengah. 1/2 gitu. 180 balik lagi ke 0 sama dengan 0 ini kan. Udah gitu. Kalau di 270 tinggal ganti negatif aja. Jadi dari setengah jadi min setengah, jadi kok negatif? Lihat, kita ini 180 ke 360 itu kuadran berapa ya, kita lihat. Kita sambil teliti aja pelan-pelan. 180 yang sin ya, yang sin 180 ke 360 tan positif, kos positif, sin gak positif. Sin itu hanya rentang dari 0 sampai 180. Ternyata sin itu positifnya, iya kan? Dengan grafik semua teratasi. Oke, ya paham ya sampai sini. Jadi rentang positif sinus kelihatan dari grafiknya adalah 0 sampai 180 derajat. Sekarang kosinus. kosinus ya. Di sini, ini enggak
konkret ya, nggak clearly gambarnya. Berapa? Setengah akar 3. Dimulai dari yang terbesar ke yang terkecil, 1 ya. 0 itu 1. Untuk 30 derajat berarti untuk 45 derajat itu sama setengah akar 2, berarti 60 derajat itu setengah gitu ya kan. Di sini tinggal ganti negatif aja, 90 ya, ini tinggal negatifin aja, negatif x gitu ya. Di sini positifnya 270, 360. Oh, berarti cos itu positif ya kan di 0 sampai 90 derajat dan 270 sampai 360 derajat. Ini kuadran 1, ini kuadran 4. Kita cek. Benar. Cos hanya positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Ini rentangnya 270 sampai 360. Begitupun dengan tan. Nggak percaya kita lihat juga. Kita lihat. Kuadran 1 benar nggak? Ya. Ini kuadran 3 180 sampai 270. Ini positif. Ini udah lebih dari 360 guys. Garis ini lebih dari 360. Ya, dan ini udah nggak termaksud, ini udah bukan. Jadi sampai sini aja. Berarti ini berapa? 180 sampai 270. Kuadran 3. Begitu. Jadi positifnya gitu deh. Kita ya mudah banget loh sama grafik, bisa dimengerti. Jadi aduh, gue bilang mudah lagi. Menyenangkan